Halo semuanya, ya Shalom. Kembali lagi dengan pembelajaran kita di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini kita akan melanjut kembali lagi pembelajaran kita. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ayo kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dan kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan terus memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan untuk kami setiap harinya. Dan juga ya Tuhan, saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami di mata pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya setiap pembelajaran yang akan kami lakukan, kami dapat memahaminya. Terpuji dan mulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah banyak sekali belajar di pembelajaran pendidikan agama Kristen dari pertama sampai yang ke sekarang. Nah, kita akan melanjut pembelajaran kita di pembelajaran yang berikutnya, Allah penolongku yang setia. Nah, di topik pembelajaran ini kita akan memulai lagi kembali dari bahan Alkitab yang akan kita pelajari. Yuk, sama-sama semuanya buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan menemukan di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 itu yaitu tentang seseorang yang sedang berpenyakit kusta. Nah, pasti anak-anak tahu kalau dikatakan penyakit kusta adalah penyakit kulit yang menular. Nah, ketika di zamannya Alkitab, setiap orang yang berpenyakit kulit, dia itu tidak boleh bergaul dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan bahkan dengan masyarakat. Sehingga setiap orang yang berpenyakit kusta di zaman Alkitab, dia harus dibuat sendiri atau seperti sekarang dikarantina dia. Karena itu berpenyakit yang menular. Tapi sekarang sudah banyak sekali dokter-dokter melakukan penelitian dan akhirnya dokter menemukan berbagai obat untuk membuat seorang yang berpenyakit kusta itu sembuh. Nah, hari ini kita akan lihat salah satu tokoh di Alkitab yang memiliki penyakit kusta dan bagaimana cara penyembuhannya. Ini dia. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Di sana dikatakan ada seseorang yang bernama Naaman. Nah, Naaman ini adalah seorang panglima raja Aram. Dia adalah orang yang terpandang dan orang yang sangat disayangi karena dia adalah seseorang panglima kerajaan. Tapi dia punya penyakit yang namanya penyakit kusta. Sehingga banyak sekali orang untuk mengucilkan dia dan menjauh dari dia. Tapi dari ceritanya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, dia bertemu dengan seorang gadis yang berasal dari Israel. Lalu seorang gadis ini memberitahu kepada Naaman supaya dia menjumpai Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman memberitahu kepada Raja Aram supaya dia pergi untuk menjumpai Elizabeth tersebut. Lalu setelah Raja Aram mendengarkan ceritanya, mendengarkan semua apa-apa saja yang diberikan Naaman, akhirnya Raja memberikan perintah dan memberikan surat supaya Naaman pergi dengan membawa persembahannya untuk menjumpai Elisa. Dan akhirnya mereka pergi. Lalu ketika mereka sampai di tempatnya, Elisa mendengarkan bahwa Naaman telah datang. Lalu Elisa menyuruh suruhannya untuk menjumpai Naaman dan memberikan perintah mengatakan supaya Naaman pergi ke Sungai Yordan dan mandi di sana selama 7 kali, menyelam 7 kali. Sehingga Naaman pun melakukannya dan akhirnya pergilah Naaman ke Sungai Yordan dan setelah dia mandi sembuhlah semua penyakitnya dan dia sangat senang. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil suatu pelajaran hari ini bahwa kita
harus mengetahui siapa yang dapat kita menolong. Nah, pada zaman Alkitab ini, kalau dikatakan penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat sulit diobati dan bahkan ini penyakit menular. Tapi Allah menolong dia supaya Naaman kembali sembuh lagi. Nah, bagaimana dengan kita di pembelajaran hari ini? Kita dituntut untuk mengetahui siapa sebagai penolong kita yang setia. Nah, di dalam kondisi apapun, di dalam masalah apapun, pasti Tuhan akan menolong kita. Sama halnya seperti kita anak-anak sekalian. Nah, ketika kita memiliki sebuah penyakit, alangkah baiknya kita meminta tolong kepada Tuhan. Bergiatlah berdoa, bergiatlah membaca Alkitab, supaya kita semakin disayangi Tuhan dan kita semakin sayang dengan Tuhan. Nah, itulah pengantar pembelajaran kita di pembelajaran Allah penolongku yang setia. Kita pasti mengetahui Allah akan selalu menolong kita dalam kondisi apapun dan dalam masalah apapun. Nah, itu dia pembelajaran singkat kita hari ini. Bapak berharap semuanya memahami pembelajaran kita. Sekian pembelajaran kita.